Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aprianti, NIM 201190251. Saya dari lokal PAI 5G, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, dengan MK Pendalaman Materi SKI. Dosen pengampu Rosidil Fikri SPDI MPD, dengan judul Khalifah Ar-Rasyidin. Khulafa Ar-Rasyidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi. Khulafa Ar-Rasyidin berjumlah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemimpinannya, Khulafa Ar-Rasyidin memberi kontribusi besar dalam peradaban Islam. Para khalifah yang berkuasa selalu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kepemimpinannya, dan mereka dikenal mempunyai perilaku terpuji yang patut diteladani umatnya. Pada masa kejayaan kekhalifahan Rasyidin membentang dari Jazirah Arab, Levan, Kaukasus sebagai Afrika Utara, daratan tinggi Iran, dan Asia Tengah. Pengertian Khulafa Ar-Rasyidin. Khulafa Ar-Rasyidin berasal dari dua kata, khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa adalah bentuk jamak dari khalifah yang artinya pengganti pemimpin atau penguasa yang diangkat setelah Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan tugas beliau sebagai pemimpin agama dan kepada pemerintahan, tetapi bukan sebagai nabi atau rasul. Sedangkan ar-rasyidin adalah bentuk jamak dari ar-rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafa Ar-Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Sejarah Khulafa Ar-Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat muslim sempat mengalami kebingungan karena beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berlangsung selama 2 tahun 3 bulan seperti yang dikutip dari buku Kisah Hidup Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah seorang khalifah pertama dan menjadi satu-satunya yang disebut sahabat Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 40. Selain ucapan dan tingkah lakunya yang menggambarkan kejujuran Abu Bakar, juga selalu mengakui dan membenarkan Nabi Muhammad SAW saat diangkat menjadi nabi. Oleh karena itu, ia menyandang gelar yang sampai saat ini selalu mengikuti namanya As-Siddiq, yang berarti jujur dan membenarkan. 2. Umar bin Khattab. Rasulullah SAW memberinya julukan Al-Faruq, sang pembeda, atau berarti sebagai orang-orang yang mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Selain itu, Umar juga menjadi orang pertama yang digelar dengan Amir al-Mu'minin atau pemimpin orang beriman. Dalam sebuah kisah yang ditulis oleh Mustafa Murad, mantan istri Umar bin Khattab menceritakan tentang ibadah Umar yang tidak mengenal waktu. Umar bin Khattab juga kerap kali terjaga di malam dan siang hari untuk beribadah dan juga berpuasa demi hajat rakyatnya, seperti yang dikisahkan oleh Muawiyah bin Khuday, jenderal dari suku Kindah. 3. Utsman bin Affan. Dikutip dari buku Abdul Syukur Al-Azizi yang berjudul Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan terlahir dari keluarga bangsawan yang kaya raya, berpengaruh dari suku Al-Quraisy silsilah Bani Umayyah. Meskipun terlahir dari lingkungan yang kaya raya, Utsman rela untuk keluar dari segala kenikmatan dan kemewahan hidupnya demi memegang tanggung jawab dakwah yang melelahkan, penuh risiko, menguras tenaga dan pikiran. Ia tidak segan untuk membagikan rezekinya secara cuma-cuma untuk kebutuhan berperang ataupun khalayak luas.
Dikisahkan dari Ibnu Syihab al-Zuhri, seorang ulama ahli hadis mengatakan Utsman mempersiapkan Jaisyul Usrah saat perang Tabuk dengan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda sehingga sempurna menjadi 1000. Setelah seorang sahabat Rasulullah, Huzaifah pun bercerita bahwa Utsman datang kepada Rasul sambil membawa 10.000 dinar, kira-kira Rp 483 juta yang diserahkan dengan kedua tangannya. 4. Ali bin Abi Thalib. Semasa kecil, Rasulullah SAW telah mengasuh, mendidik, dan mengajari Ali bin Abi Thalib kasih sayang dan kemuliaan Rasulullah SAW. Inilah yang membentuk karakter Ali saat dewasa. Melansir dari buku kisah Hidup Ali ibnu Abi Thalib, karya Mustafa Murad, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Ia pun suka berkeliling, sekedar untuk menantikannya siapapun yang menghampirinya guna meminta bantuan untuk bertanya padanya. Ia berjalan mengelilingi pasar untuk berdakwah, mengingatkan manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan transaksi jual beli dengan baik, sebagaimana yang dikisahkan oleh penulis Zaidan. Ali bin Abi Thalib memiliki kebiasaan berjalan ke pasar seorang sendiri. Biasanya ia menasihati orang yang tersesat, menunjukkan arah kepada orang yang kehilangan, menolong orang yang lemah, hingga menasihati para pedagang dan penjual sayur. Itulah penjelasan tentang pengertian Khulafaur Rasyidin dan kisah teladannya masing-masing. Baiklah, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.